Apaan, Pak Lurah? Pak Gubernur, tolong atuh segera datang ke Desa Pasir Munjul karena Bapak itu kan dulu sangat dekat sama saya. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak direspon? Sekarang saya jadi kebingungan. Gitu aja Pak, tolong segera ke sini bantu untuk. Kadangna Pak Kades tekenging daek disetir ku batur pi orang nyarios nama. Ngomong gitu di tindak usaha. Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Oh. Pula kerasa di orang piwara. Salame ieu Pak Ono sok lungsur tara ka dieu. Oh sok tara. Nyata pernah pun on Bapak kerasa di si warung piwara. Ono Surono berupaya mengadu domba antara Kang Deddy Mulyadi dengan masyarakat luas dengan menggunakan tangan orang lain, yaitu seorang kepala desa. Karena Ono Surono tahu betul kalau dia yang sekarang berupaya berhadap-hadapan dengan Kang Deddy Mulyadi itu selalu kalah telak. Karena dari sisi opini publik, orang-orang sudah tidak lagi mempercayai Ono Surono. Orang-orang sudah cenderung percaya kepada Kang Deddy Mulyadi. Maka dia mencari cara lain, yaitu menggunakan tangan orang lain untuk berupaya membenturkan antara Kang Deddy Mulyadi dengan rakyat. Dia berupaya dengan cara seperti itu, mungkin aja bisa berhasil, kan begitu. Namun ternyata apa yang dilakukan Ono Surono itu terendus, ya kan, oleh masyarakat. Sehingga terjadilah sebuah klarifikasi bahwasanya yang dilakukan oleh si kepala desa ini adalah atas perintah Ono Surono, kan begitu, atas titah Ono Surono. Maka terbongkarlah semua kelicikan daripada Ono Surono. Tindakan Ono Surono ini saya mengingatkan kepada apa yang terjadi antara Iran versus Israel, yaitu sekarang terjadi peperangan. Kalian mungkin bertanya-tanya, ya kan, begini, itu pertama kali Israel nyerang Iran, kenapa bisa sepresisi itu? Tujuan apa, targetnya jelas, ya kan, jenderalnya langsung kena, kemudian ilmuwan nuklirnya juga langsung kena di tempat tinggal si jenderal dan ilmuwan nuklir itu, ya para ilmuwan nuklir ini. Kenapa bisa sepresisi itu, ya kan? Nah, ini tentu sebelumnya dilakukan dulu yang namanya tindakan-tindakan operasi intelijen, begitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan para pengkhianat yang ada di Iran, begitu loh. Tidak langsung intelijennya Israel ke Iran tiba-tiba menghasilkan satu informasi akurat, posisi jenderalnya tidurnya di mana, tempat tinggalnya di mana. Enggak, dia itu menggunakan pengkhianat yang ada di negara Iran itu sendiri, ataupun ketika bukan pengkhianat ya dibayar, begitu loh, dengan harga yang sangat tinggi untuk memberikan informasi-informasi, data-data intelijen ini, begitu loh. Dan sekarang juga banyak nih, ternyata serangan-serangan Israel ke Iran itu tidak melulu menggunakan rudal-rudal dari Israel ke Iran, tetapi ada juga ledakan-ledakan bom itu menggunakan mobil-mobil di darat. Tiba-tiba ada mobil kayak mobil bom bundir gitu loh ya, tiba-tiba meledak di mana. Itu siapa yang melakukan? Yaitu hasil rekrutmen ataupun tangan kedua yang dipakai oleh Israel untuk nyerang Iran. Karena kalau mereka secara langsung tanpa bantuan Paman Samsul, ya kan, ataupun itu Israel nggak mungkin bisa begitu melakukan sehebat itu kepada negara sebesar Iran ini, begitu loh. Maka ini dia menggunakan tangan orang lain dengan intelijen, dengan data-data intelijen itu, dengan operasi intelijen itu. Jadi yang dilakukan Israel itu seperti itu. Nah, ini juga apa yang dilakukan Ono Surono kan mirip banget, begitu loh. Kalau dia sendiri yang melakukan dan dia sudah mencoba melakukan itu, serangan-serangan terhadap KDM, kan selalu mentah, begitu loh. Tidak pernah bisa menggiring opini publik, begitu loh. Publik selalu tetap saja lebih percaya kepada KDM, kan. Ini sudah mentah, maka dia menggunakan cara lain, menggunakan tangan orang lain. Tujuannya jelas, untuk memperburuk citra KDM. Dengan cara apa? Mengadu domba dengan rakyat. Rakyat diwakili oleh kepala desanya, kan begitu. Nah, jadi kalau dari
kalau dari ilmu operasi intelijen seperti ini, udah jelas-jelas ini orang-orang kayak si Ono Surono udah bener-bener kerja memang bukan untuk mewakili rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu sudah jauh dari definisi itu. Memang bener-bener ini untuk kepentingan politis, begitu loh. Udah jelas ketahuan banget gitu. Kalau dia tuh memang bekerja bukan buat rakyat, tetapi buat Mak Banteng dan untuk partai Red Bull. Sudah, ini dari sini aja udah jelas kelihatan gitu, apa namanya, kelakuannya itu seperti itu, ya kan, begitu. Meskipun dalam video selanjutnya dia mengklarifikasi bahwasannya itu bukan titah saya. Lah memang begitu caranya kok. Meskipun Isri Will kalau ditanya oleh wartawan misalkan, ya nggak bakal ngaku, begitu loh. Bilangnya si Ono kan katanya, saya itu hanya memberikan kayak semacam arahan, harus begini, harus begitu. Tetapi kan di dalam arahan dia kepada warga desa sekitar waktu itu kan ada semacam tekanan, ayo ngomong, begitu. Tapi di sisi lain misalkan si kepala desanya diajak ngopi, kemudian dikasih amplop, kan kita nggak tahu, begitu loh. Kalau ngomong secara titah langsung, nanti kamu ngomong begini, ya mungkin enggak. Tapi kan di sana ada operasinya, begitu. Ada kalau dunia global ini ada operasi intelijen, ada teknik manipulasinya. Tapi di belakang itu ya kita nggak tahu, itu si kepala desa kan bisa aja dikasih bingkisan apa, dikasih amplop apa, sehingga dia mampu berani ngomong seperti itu. Ya itulah orang-orang kalau dari sejak awal niatnya sudah jahat, ya kan, maka tindakan-tindaknya pun akan licik dan akan jahat. Nah, untunglah di sini kalian memenangkan opini, begitu loh. Hanya Kang Deddy selalu dalam opini positif. Jadi tidak ada kedekatan antara saya dengan kepala desa tersebut. Ya kan, saya hanya tanya apa harapan Pak Kades, dan dijawab seperti itu. Memang ada skenario? Nggak ada. Emang saya bisa nyuruh? Mana bisa, saya tidak dekat dengan Kades. Dan tidak mungkin saya menyuruh memberikan titah kepada Kades tersebut. Tapi intinya saya memastikan bahwa pemerintah itu hadir. Dan mungkin Kades menyampaikan seperti itu dalam kondisi yang panik. Ya mungkin saja Kades itu meluapkan harapannya supaya didengar. Kalau Bupati Purwakarta ingin benar-benar mengurus permasalahan Pasir Munjul itu, ya tidak perlu memviralkan hal-hal yang berkaitan dengan Kades yang katanya titah saya. Banyak saksi kok. Saya pastikan tidak ada saya memberi titah kepada Kades tersebut. Tidak ada saya menyuruh Kades tersebut. Sekali lagi, saya hanya meminta harapan dari Kades tersebut. Dan itu realitanya. Semoga Gubernur, Bupati Purwakarta ya tidak sensi lah terkait dengan hal-hal tersebut. Kades juga rakyat juga yang dapat menyampaikan aspirasinya. Jangan dipersekusi, jangan diinterogasi yang seperti itu. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.